Allah satu. Allah itu tidak berbilang. Itu. Atau di dalam apanya nih? Sifatnya. Sifat Allah juga satu. Kayak Allah. Sifat Allah cuma satu. Seperti Allah memiliki sifat kudrat. Itu kudratnya Allah tidak berbilang, cuma satu. Ilmunya Allah juga cuma satu. Jadi tidak ada Allah memiliki dua sifat kudrat. Nah, jadi sifatnya satu, zatnya Allah juga satu. Terakhir, wala af'al. Artinya apa wala af'al itu? Perbuatan, pekerjaan Allah juga sama. Itu cuma satu. Nah itu. Jadi sifat yang nomor keberapa nih? Keenam, yang wajib bagi Allah. Pengertian wajib itu artinya apa? Ma la yatasawwar lahu bi'adami, sesuatu yang tidak terdampar di dalam akal dengan tidak ada tekahartieun ku akal lamun eueuh. Ya. Akal tidak mengerti kalau tidak ada. Itu namanya sifat wajib. Sifat wajib yang nomor keenam adalah al-wahdaniyah. Ya, tetapi apa al-wahdaniyah itu artinya tunggal. Tulis tunggal atau satu, baik di dalam zatnya. Jadi zat Allah itu tunggal cuma satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah tunggal. Wasifati, dan juga di dalam sifat-sifatna Allah. Allah kan ngabogaan sifat. Allah wujud tidak bako. Nah, ini sifat kayak sifat kudratnya Allah, iradatna Allah, ilmunya Allah itu cuma satu, tidak berbilang. Nah, yang terakhir adalah tunggal fil af'al di dalam pekerjaan. Nah, bagaimana sih maksudnya? Bimakna adami ta'addud, maksud wahdaniyah teh bimakna adami ta'addud kelawan makna oranana bilangan. Dalam arti Allah itu tidak berbilang. Jadi yang dimaksud dengan makna wahdaniyatnya adalah bimakna adamit ta'adud, makna teh pengertian teh bahwa Allah itu tidak berbilang. Adamit Allah tidak berbilang. Wa makna kaunillahi ta'ala, bagaimana pengertian bahwa Allah itu zatnya satu, zatnya tunggal. Nah, di sini dijelaskan. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan, utai pengertiannya. Utai pengertian anane Allah Ta'ala iku wahidan tunggal. Utai pengertian anane Allah Ta'ala iku wahidan tunggal. Adapun pengertian bahwa Allah Ta'ala itu tunggal fi di dalam zatna. Iku pengertian iku anna zatahu sak temene zate Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya zatna Allah eta laisat murakkabatan, iku laisat oranana apa zat Allah iku murakkabatan kang den susun. Jadi zatna Allah mah tidak tersusun dari apa? Min aljazain saking pira-pira juz. Beda jeung Mang Anton mah zatna Mang Anton tah bentuk nama Anton eta mah murakkabah Mang Anton mah tersusun dari beberapa juz. Juz teh kayak anggota tubuh, ada matanya, ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, berarti murakkabatan min ajzain. Paham? Nah, Allah mah laisat murakkabatan, Allah mah tidak tersusun dari beberapa juz, dari beberapa organ tubuh. Hari jelema masuk tinggal di film ngagambar sirah heula, badan, suku, leungeun kan gitu ya. Itu matanya juga ada organ-organnya, ada jujurnya. Kepala itu ada jujurnya, bagian kepala itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, itu kan, itu namanya juz. Nah, sementara Allah mah laisat murakkabatan min ajzain, tidak tersusun dari beberapa bagian. Wat tarkib, susunan seperti ini dinamakan kam muttasil. Wat tarkib,
utawi tarkib atau susunan iku yusama dan arani apa tarkib kamman muttasilan ing aran kam muttasil. Jadi Allah mustahil terkenai kam muttasil. Artinya bahwa Allah teh mustahil tersusun dari beberapa juz gitu. Jadi maka dengan adanya sifat wahdaniyah bizzat maka mengecualikan atau mengeluarkan kam muttasil, itu keluarlah kam muttasil. Jadi Allah itu tidak ketempelan dengan kam muttasil. Keluar sifat wahdaniyah bizzat nyata kam muttasil bizzat. Wa bi makna annahu laisa dzatun bil wujud. Makna kedua nih. Jadi kan dijelaskan bahwa sifat yang nomor ke berapa nih? 6 adalah sifat wahdaniyat. Artinya tunggal teh aya 3 hiji tunggal dina zatna, 2 tunggal dina sifatna, 3 tunggal dina af'alna. Anu tunggal dina zatna kabagi hiji tah nu tadi teh pengertian ayat 2 tunggalna Allah dina zatna teh ada 2 pengertian. Pengertian pertama bahwa zatahu laisat murakkabatan dan berarti zatahu anna zatahu laisa murakkabatan min ajza, bahwa zatna Allah tidak tersusun dari beberapa bagi. Itu makna wahdaniyah fi zat. Makna yang pertama itu. Makna yang kedua wa bimana annahu laisa dzatun fil wujudi wala fil imkani tusybihu zatahu. Wa bimakna annahu lan kelawan makna sak temene Allah taala tetap satemene kelakon. Wa bimakna annahu lan kelawan makna sak temene kelakon iku laisa orangana. Iku laisa orangana apa zatun zat. Itu ayat zat, tidak ada satupun zat. Zatnya tetap zat itu apa artinya zat itu? Kalau di dalam manusia itu bentuk ya. Tidak ada sebuah zat atau bentuk. Bil wujudi boh dina wujudna, boh dina kemungkinanana. Bil wujudi ing dalam wujude wala fil imkani lan ora ing dalam imkane. Wala fil imkani ora ing dalam imkane. Tusbihu kang nyerupani apa namanya? Tusbihu kang nyerupani apa zat? Zatahu karena zatna Allah Ta'ala. Zatahu ing zatnya Gusti Allah Ta'ala. Orang terjemahkan. Wa bima'na annahu dan dengan pengertian bahwa sesungguhnya laisa zatun fil wujud wala fil imkan. Nah, itunya. Tidak ada di dalam baik di dalam wujudna wala fil imkani jeung dina mungkinna baik dina ayana atau mungkin ayana. Zatun tidak ada sebuah zat tusybihu zatahu yang menyerupai zatna Allah Ta'ala. Jadi itu ayat satupun zat baik dalam wujudna ataupun dalam kemungkinan wujudna yang mana zat itu menyerupai nyerupaan ka Gusti Allah Subhanahu karena zatnya Gusti Allah Ta'ala. Hari pertama tadi zatna Allah tidak tersusun dari beberapa juz. Hari pengertian kedua teu aya satupun zat yang selain Allah yang menyerupai kepada zatna Allah baik dina wujudna atau dina imkan wujudna. Tah, mungkin itu disebutna wa hadhil musyabahah mustahilah lan utawi kilah musyabahah lan utawi kilah musyabahah atau nyerupani al mustahilah kan mustahil disebut nanti ikutu sama dan arna wa hadhil musyabahah kaman munfasilan ing aran kamun fasil sebenarnya kamun fasil. Jadi dengan sifat wahdaniyat fi zat ya, dengan apa dia? Sifat wahdaniyat fi zat maka ngaluarkeun kamun fasil. Ai kamun fasil teh nyata adanya zat lain yang menyerupai kepada zat Allah. Tersebut kamun Allah mustahil katempelan ku kamun munfasir. Paham dong? Ada yang mengerti tahu itu. Kayak masuk surga, nyakudu gitu. Kayak jadi orang yang beriman, ya beriman, nyakudu. Iman makolid layasihu kata. Wading ngaji malas bahaya ya orang. Jangan-jangan kita bukan orang iman itu. Baik. Ulangi dari sifat yang nomor ke-6 ada sifat wahdaniyat.
Sifat wahdaniyat artinya Allah Maha Tunggal, baik tunggal di dalam zatna atau tunggal di dalam sifatna atau tunggal di dalam pengertian. Allah tunggal di dalam zatna ada dua. Pertama, bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz. Beda dengan makhluk. Seperti contoh nasi jahit mah tersusun dari beberapa juz, tersusun dari kepala, tersusun dari tangan, tersusun dari badan, kaki, ya. Itu namanya murakkabah min az-zaid. Allah mah tidak tersusun dari beberapa juz. Dan susunan itu dinamakan kam muttasil. Allah mah mustahil katempelan kam muttasil. Gitu. Nomor 2, pengertian yang kedua, bahwa Allah, zat Allah, baik di dalam wujudnya atau di dalam imkana, tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Gitu. Pengertian kedua, tidak ada zat baik di dalam wujudnya ataupun di dalam imkana yang menyerupai zat Allah. Beda dengan Mang Anton. Mang Anton mungkin aja ada orang yang mirip Mang Anton, ya. Banyak gak orang yang mirip? Oh ya, Bang Pak Jokowi, Pak Saddam Hussein, ya. Presiden Saddam Hussein itu sampai orang Amerika bingung mana Saddam Hussein yang asli. Banyak yang mukanya mirip gitu. Pak Jokowi juga banyak yang mukanya mirip, ya. Jadi kalau kamu ingin jadi orang hebat, kira-kira cari kalau banyak yang mirip kamu berarti bakal jadi orang hebat gitu. Nah, Allah mah tidak ada zat dina wujudna atau dina imkan wujudna yang menyerupai, yang menyamai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dinamakan kamun fasil. Allah mustahil katempelan ku kamun. Jadi tina sifat wahdaniyat zat maka muncul berapa kami? Bukan muncul, mentiadakan berapa kam? 2 kam. Pertama kam muttasil bizat, nomor 2 kamun fasil bizat. Ulangi lagi, tina sifat wahdaniyat bizat maka mentiadakan berapa kam? 2 kam. Pertama kam muttasil bizat, 2 kam munfasil. Hari kam muttasil bizat mah artinya Allah tersusun dari beberapa juz anggota. Kalau kam munfasil mah Allah ada zat yang menyerupai, baik dalam wujudnya ataupun dalam imkana yang menyerupai zat Allah. Itu namanya kamun tah Allah mah mustahil katempelan kagenaanku kamun fasil. Maka dengan sifat wahdaniyat zat ini hilanglah, nafilah, tiadalah berapa kam? 2 kam. 1 kam tasil zat, 2 kam fasil beda. Jadi pahal wahdaniyat, maka untuk sifat wahdaniyat bizat, maka untuk sifat wahdaniyat bizat iku nafas nganapikeun apa wahdaniyat bizat, iku nafas nganapikeun apa wahdaniyat bizat, nganapikeun naon al-kam ini ing 2 kam, al-kam ini kam. Mana 2 kam teh? Al-muttasil rupane kam muttasil bizat, wal munfasil lan kam munfasil biha dalam zat. Itu teman-teman. Nah, ini yang kedua. Apa yang kedua itu wahdaniyat fi sifat, ya. Allah tunggal dalam sifatna. Jadi sifat Allah itu cuma 1. Maksudnya kumaha? Wa makna wahdatihi ta'ala fi sifat. Lagu tai pengertian tunggale Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini dalam kira-kira sifatnya. Pengertian bahwa Allah itu tunggal di dalam sifatnya, iku anna saat temene kelakuan, iku laisa orang anak iku lahu kadue Allah Ta'ala apa sifatane sifat loro. Maksudnya bahwa Allah itu tidak memiliki 2 sifat, cuma 1 sifat Allah, muttafiqatan yang sama, keduanya muttafiqatan kang akur karone pilih ismi ing dalam arane wal makna lan maknane. Jadi Allah tengah bogaan tengah gaduan 2 sifat anu sama dina ngaran yang dinamakan seperti kudrat. Allah tidak memiliki 2 sifat
kudrat. Dua sifat kudrat itu berarti dua sifat yang sama dalam nama dan pengertiannya. Jadi seperti dua sifat kudrat. Mana dari dua sifat ilmu wa iradah dan dua sifat iradah. Tegas nama kudrat Allah cuma satu. Allah tidak memiliki dua sifat yang sama seperti dua kudrat, enggak gitu. Allah tidak memiliki dua sifat yang sama seperti dua ilmu gitu. Jadi ilmunya Allah cuma satu. Jadi untuk mengetahui semua makhluknya cukup dengan menggunakan satu ilmu, dan untuk melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan cukup dengan satu kudrah gitu. Dan dengan iradah yang satu, cukup dengan satu iradah. Tidak ada dua iradah, apalagi lebih daripada dua. Jadi falaisa atuh mangka oranana ikullahu ta'ala kadwe Allah ta'ala, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala apa illa qudratun wahidatun, kecuali sifat qudrat yang satu, wa iradatun wahidatun, dan sifat iradah yang satu, wa ilmun wahidun, dan satu ilmu anhiji. Qudratna Allah cuma satu, iradatna Allah cuma satu, ilmuna Allah cuma satu. Khilafan ya bisa. Nah ini berbeda dengan pendapat Imam Abi Sahal. Pemaca Imam Abi Sahal al-qaili kang andika bi anna Allah la bi anna lahu ta'ala uluman bi adadil makhluqat itu. Bi anna lahu kalawan satu menikut tetap pada Gusti Allah Ta'ala uluman ana pirang-pirang ilmu. Oh Allah teh punya ilmu banyak sesuai dengan jumlahnya makhluk. Bi adadil maklumat kelawan sabing bilangan pira-pira makhluk, kelawan sabing bilangan pira-pira makhluk. Cek saya dan cek Imam Abi Sahal. Jadi mengetahui ilmu Allah teh beda-beda, seperti kita beda-beda. Untuk membaca kitab pakai ilmu nahwu, untuk memahami makna menggunakan ilmu balaghah, itu kan sastra. Untuk membaca kitab pakai nahwu sorof. Nah ini kayak kita kan ilmunya beda-beda. Nah Allah mah untuk mengetahui segala makhluk itu sudah cukup dengan satu ilmu, tetapi berbeda dengan pendapat sinten Abi Sahal mah. Saur Abi Sahal Allah memiliki ilmu sesuai dengan jumlahnya makhluk, sesuai dengan sejumlahnya yang perlu diketahui. Nah itu cek pendapat Imam Abi Sahal. Jadi ulangi lagi, yang dimaksud tunggal di dalam sifatnya bahwa sesungguhnya Allah tidak memiliki dua sifat, hanya satu. Tidak memiliki dua sifat yang sama di dalam makna dan nama dan maknanya. Seperti sifat kudratna Allah cuma satu, ilmu Allah cuma satu, iradana Allah juga cuma satu. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyat bi sifat. Nah, wahadalan utawiki ani ngerasaakan sapa ingsun at-ta'aduda ing berbilang sifat dalam sifat, berbilang di dalam sifat itu dinamakan kamutasil bis sifat. Iku sama dengan arani apa ya si ta'adud dan kaman mutasil ing kamutasil bis sifat. Jadi Allah maha bersih tina kamutasil bis sifat. Ai kamutasil bis sifat naon artinya? Artinya Allah memiliki sifat yang banyak. Allah memiliki sifat yang banyak itu mustahil. Itu mana yang pertama. Jadi maksud Allah maksud wahdaniyat fi sifat, Allah tunggal dalam sifat teh. Yang pertama gimana? Artinya bahwa ilmunya Allah hanya satu, tidak berbilang. Kalau berbilang namanya kamutasil fi sifat. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, dengaran. Wa bi makna annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Wa bi makna annahu lan kelawan makna dan kelawan pengertian saat temene kelakuan. Iku laisa orang anak iku li ahadin kadewe wong suci. Iku laisa orang anak iku li ahadin kadewe suci, kadewe wong suci apa sifatun sifat. Aku mana eta sifat dan tushbihu kang nyerupani apa sifat. Tushbihu kang nyerupani apa sifat sifatan ing sifat suci. Sifatan yang sifat suci min sifatih saking pira-pira sifatnya Allah Ta'ala. Ya. Dan dengan pengertian bahwa tidak ada
bagi seorang pun yang memiliki sifat yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat yang menyerupai salah satu sifatnya Allah. Dijahit misalkan contohnya makhluk itu, itu mungkin dijahit ngebogaan sifat yang menyerupai sifatnya Gusti Allah. Jadi mau ada satupun makhluk yang memiliki sifat yang dimiliki oleh sifat-sifat Allah. Wahadalan utawi iki aning rasakan sapa sun kauna li ahadin ing anane ikut kadue kauna hadita kauna li ahadin ing anane kadue muswiji apa sifatun sifat ila akhir itu maka maring akhire ila akhir itu maka maring kaun iku yusama dan alami apa yasi kaun kaman munfasilan ika munfasil bi bisa sifat gitu. Nah itu dinamakan kamun fasil sifat. Jadi kalau ada makhluk atau selain Allah yang memiliki sifat yang menyerupai sifatnya Allah, disebutnya kamun fasil sifat, dan Allah itu dinafikan dari kamun fasil sifat. Nah maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan dengan adanya sifat wahdaniyat, dengan adanya wahdaniyat di sifat. Maka wahdaniyat teh tunggal di dalam sifatnya, berarti yang hilang yang muncul menafikan berapa kam di sini? Menafikan 2 kam. Pertama kam mutasil sifat. Pengertian kam mutasil sifatnya bahwa sifatnya Allah cuma satu. Ya, tidak ada, Allah tidak memiliki 2 sifat yang sama dalam makna dan namanya. Ya. Yang nomor kedua kam munfasil sifat. Artinya tidak ada makhluk yang memiliki sifat yang menyerupai sifatnya Gusti, disebutkan kamun fasil bis sifat. Paham? Jadi dari wahdaniyat bis sifat dinafikan berapa kam? 2 kam. Pertama kamun fasil bis sifat, kedua kamun fasil bisifat. Wa makna wahdati lan uti makna wahdati tunggale Allah Ta'ala fil afal iku ana satemene kelakuan iku laisa ora ana iku li ahadin kadhe suci. Iku ana satemene kelakuan iku laisa ora ana iku li ahadin kadhe wong suci minal makhluqati saking pira-pira makhluk. Teu aya satu orang makhluk pun ini wahdatul afal ya, yang memiliki pekerjaan opo pilun pegawaian. Kita akan mengupas apa wahdaniyat bil af'al, tunggal di dalam pekerjaanana. Nu dimaksud dalam pengertian tunggal di dalam pekerjaanana adalah laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun. Apa nih? Tidak ada satupun makhluk yang memiliki fi'lun. Apa fi'lun teh? Pekerjaan. Berarti teh elis nulis teh lain teh elis, tapi pekerjaan Allah digerakkan ku Allah kawas dalam. Ya si cepot nenggul kasar misalnya tah pamusuna kabuta. Eta nenggul si cepot atau dalang digerakkan ku dalang. Si cepot dulu namun para dewa eleh ku si cepot. Padahal cepotnya biasanya elehan. Tasahan bisa ngalehkeun na hasil cepot kadang-kadang jatuh atau dalang namanya ceritana dalam tasarruf manusia. Tidak ada satupun pekerjaan kecuali itu pekerjaan Allah. Awas ya. Laisa li ahadin, tidak ada satu orang pun dari makhluk fi'lun yang memiliki pekerjaan. Jadi Mang Agil nguruskeun HP misalkan nguruskeun kita saha ada ngurus HP kata Gusti ya Allah. Sekali laisa li ahadin, tidak ada bagi seorang pun minal makhluqati dari makhluk-makhluk fi'lun yang memiliki perbuatan pekerjaan. Terus anu ngarjakeun masaha eta lamun makhluk tidak punya pekerjaan? Li'annahu ta'ala al-khaliq. Allah yang menciptakan pekerjaan. Dalam kurang ngadahar obat ya, ngadahar obat manganto, ngadahar obat naon ca obatna. Obat puyeng bodrek misalkan, kemudian sembuh saha nyembuhkeun? Lain bodrek Allah. Li'annahu ta'ala, karena saat teman Allah Ta'ala eta teh iku al-khaliq yang menciptakan.
li af'alil makhluqati maring pira-pira pegaweane makhluk lantaran hanya Allah yang menciptakan semua perbuatan makhluk. Pegawaian makhluk, aktivitas makhluk kabeh Allah anu nyiptakeun. Makhlukna saha? Kabeh we masa kabeh makhluk tepandang bulu baik minal anbiya saking pira-pira nabi wal malaikat lan malaikat wa ghairi malan sana anbilan malaikat. Paham? Gitu kan. Jadi nu nyiptakeun sakabeh pagawean adalah usik malikna urang diusikeun ku Gusti, gerak rengkah tubuh urang digerakkeun dilengkahkeun ku Gusti Allah. Urang mangan sakur dharma ngalakonan ya, sakur dharma ngalakonan. Jadi ibarat wayang digerakkeun ku dalang, dielehkeun dimenangkeun ku dalang. Laisa ligolekin fi'lun, tidak ada bagi satu golek pun yang memiliki pekerjaan ataupun sebuah perbuatan, karena dalanglah yang menciptakan semua gerak-geriknya wayang gitu kan. Baik si Cepot, si Bima, si Arjuna, si Dawala dan sebagainya. Yang dimaksud wahdaniyah fil af'al, Allah itu tunggal dan pagawean. Ada tunggal teh hanya Allah ya, Allah yang punya pekerjaan. Nah, ayeuna kieu aya cenah jelema anu doraka ka kiai. Ya. Ngaji, mun baheula aya teh jelema. Eta budak geus suruh ngaji teh teu ngaji. Lila-lila kiai teh meureunana ambak meureunana teh. Susulan si anu, susulan. Carekan ke kakarak mangkat. Terus mangkat. Isukana teu mangkat we. Cek data kiai teh meureun. Cenah kiai hebat gitu. Susulan si anu. Susulan disusulan, disusulan teh lain ngaji kalau ngadapang molor. Kuheul eta kiai mun ka sate diculnos itu goblok kita sate teh. Sirah mah jadi kaya buaya. Wah, sirah lir boyo. Jadi eta jangan lek sate jadi buaya. Tapi mitos cerita itu sampai sekarang masih ada buayanya. Lir buaya teh lir buaya asal mah sate. Sate yang nakal ngajengkel teh mereka kiai. Jadi susul-susul seumur-umur diusahakan punya dulu. Jadi akhirnya dikutuk jadi buaya. Padahal guru nama temutuk cuma berjengkel kaceletot ngomong. Sirama kayak buaya, lir boyo. Jadi aya bahasa lir boyo. Eta berarti saha eta tah? Anu menjadikan buaya apakah wali atau Allah eta kira-kira? Atau ada orang yang misalkan foto Syabul Qadir Jilani didudahin, tiba-tiba dianya itu tidak bisa dibuka mulutnya, kawalat gitu kan. Itu siapa kira-kira yang menciptakan penyakit sampai dia tidak bisa membuka mulutnya? Nah, itu terakhir. Wa amma ma'ana mengutawi kejadian yakung kang tumimba omongan. Mana contoh kejadian min mauti sasin saking matine awak-awakan. Kawas tadi tak, saat jadi lir boyo, jadi buaya gara-gara malas main ngajinya. Disusulan wae. Lamun teu geuring alasanna teh macam-macam we. Tapi palabadahan mah sok panggalana berarti. Bobogohan panggetolna, dagor gitu mulutna. Adapun sesuatu yang terjadi, mana contohnya kejadian itu? Min mauti syaksin saking matine awak-awakan. Aya jelema matae tah. Au izaihi min mauti syaksin saking matine awak-awakan. Au izaihi atau larane syaksin, atau dia sakit maut atau barangkali sakit maludahi fotonya Kiai Anton misalkan begitu juga langsung itu meledak mulutnya, itu lidahnya tidak bisa dibuka, itu umpamana kawalat ya datang Mang Anton dilawan gitu. Indah tiroh di dalam nalikannya tentang maring wali masalah, atau indah tiroh di dalam nalikannya tentangnya atau melawan si wong masalah. Indah tiroh di nalikannya tentangnya si wong masalah umpamanya kasar melawan yang menentangnya ala wali ini kata saya wali. Ayah foto wali Anton tadi itu tan terus begitu. Anak-anak bujuna rapat bisa ngisi. Ya kumaha bujur orang ya. Uliana gitu.
Hayang lisin teh dibuat tempat-tempat teh kalau tina mulut eta taina teh tah. Gara-gara iktiror melawan kepada wali Anton misalkan aura saking pura-pura wali. Tak eta saha yang menciptakan penyakit itu bahwa maka utawi bahwa ikut bi khalqillah kelawan ciptaane Gusti Allah. Diciptakan anggar ku Allah kan beda yakhluquhu inda ghadabil wali yakhluqu dari akan sapa Allah in khalqu inma cuma ku Allah diciptakan bertepatan inda ghadabil wali dalam nalikane bendune wali ala hadzal mu'taridi ing atase kelawakan tentang jadi intinya mah anggar we Allah. Wala tufassir wala tufassir wahdatu bil apa bi qaulika laisa li qauli ta'ala filun kapilih. Nah, wahil kulo jero pahami ya. Wala tufassir lan ora kena dan tafsiri. Apa al wahdatu fil afdal tunggal bil apal dalam pira-pira pegawaian. Bil apal dalam pira-pira pegawaian ulah ditafsiran kieu cenah. Bikaulika kalawan ucapan kira kumaha laisa li ghairillahi ta'ala filun kafilihi laisa orangana iku li ghairillah kadue ya Gusti Allah apa filun pedamelan kafilihi kayak pegawai ada Gusti Allah. Coba terjemahkan kumaha kan laisa li ghairillahi terjemah makhluk filun kafilihi kumaha terjemahna tidak ada makhluk laisa li ghairillah berarti kan selain Allah adalah makhluk. Tidak ada makhluk fi'lun yang memiliki perbuatan kafili seperti perbuatan kumaha maksudna teu aya hiji makhluk oge yang memiliki perbuatan seperti perbuatan Gusti Allah. Maksudnya kumaha? Makhluknya punya pekerjaan enggak? Tidak ada makhluk yang memiliki perbuatan seperti atau sebagaimana perbuatan Gusti Allah. Kita ngomong gitu kita menang ya gitu. Coba maksudnya apa mata? Makhluknya punya pekerjaan enggak? Hah? Kenapa tidak boleh? Karena seolah-olah bahasa ini memberikan pemahaman bahwa makhluk itu punya pekerjaan. Cuma pekerjaan si makhluk teh laisa tapi lihat kita mencoba laisa kapi ayo kita lihat laisa kapi lihi ulang itu. Jadi seolah-olah memberikan pemahaman bahwa makhluk itu punya pekerjaan tetapi pekerjaan makhluk teh laisa tidak seperti pekerjaan Gusti. Berarti seolah-olah yang punya pekerjaan teh bukan cuma Allah makhluk oke ada yang punya pekerjaan tuh. Jadi wahdaniyat fil afal jangan ditafsir seperti itu. Ya. Wala tufassir wahdah fil afal biqaulika. Jangan sampai kau salah mengartikan. Jadi yang dimaksud tunggal dalam pekerjaan teh betul-betul yang punya pekerjaan teh hanya Gusti Allah. Jangan sampai kamu punya sebuah anggapan bahwa makhluk juga punya pekerjaan. Cuma pekerjaan makhluk laisa tapi tidak seperti pekerjaan Allah. Nah, itu salah. Jangan kau tafsiri dengan ucapanmu seperti itu. Nah, maka mana? Kenapa tidak boleh ditafsiri dengan tafsiran tadi? Ya, bahwa selain makhluk punya pekerjaan, tetapi tidak seperti pekerjaan Gusti. Lantaran kieu cenah. Li'anna kana satamene kaulika iku yaqtadina terapi apa kaulika? Annawin satamene kelakuan anawi satamene kelakuan iku li ghairillahi tetep kadue salene Allah. Iku li ghairillahi tetep kadue salene Allah. Pilun utawi pegawaian. Pilun utawi pegawaian. Karena nanti akan memberikan sebuah pemahaman bahwa ghairillah anna li ghairillah anak di situ. Anahu. Laiku yang kena terapi apa ya si kaulika anak li ghairillah saat temannya ikut tetap kadoliane Allah pilun anak pegawaian mungkin ngomongin nama itu
Nyari pakai anahu dan anahu satamna kelakuan li ghairi pertepadulian Gusti Allah fi'il utai pegawaian. Karena nanti akan memberikan sebuah pemahaman bahwa selain Allah nyata makhluk berarti punya pekerjaan, tetapi pekerjaan si makhluknya laisa kafi lillah gitu tuh. Laisa kang orangana apa ya si filun iku kafi lillah seperti pegawai Gusti Allah. Nah, ieu teh wa huwa utawi anna apa anlahu li ghairillah fi'lun iku batilun hukumna batal maunya. Gitu. Karena apa? Karena hanya Allah yang punya pekerjaan. Bahwa balik utawi bahwa balik utawi al-fa'il gitu. Iku Allah Gusti Allah. Atake bahwa balik uti kelakuan iku Allah uti Gusti Allah itu kelakuan. Bahwa jadi jumlah domir saan mah nyata domir anu sabadana teh berupa apa? Berupa jumlah. Wa mudmarun syani domirun fusira bi jumlatin kana wa zaidun zara wa mudmarun syani domirun fusira bi jumlatin bahwa pada ketika kelakuan iku Allahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku al-khaliq anu nyiptakeun lil afali kadue pira-pira pagawean kulliha yu tegese sakabehane Allah. Hanya Allah yang al-khaliq lil afali yang menciptakan pekerjaan. Mungkin pekerjaan hanya sebab enggak kulliha semua pekerjaan. Terus itu yang menggerakkan tangan kita, mata kita dikedip-kedip itu ya. Kemudian apalagi termasuk santri malas ngelutan misalkan kumata. Palazim mangkauti perkara waqo akan terjadi opo alazimin ka saking sira sesuatu yang terjadi pada dirimu. Mana contohnya? Min harakatin saking obah, min harakati yadika saking gerakan tangan sira. Indah dorbi zaidin misalkan ketika kau memukul Mas Zaid, tangan kau pukulkan pergerakan masalah. Eta teh iku bi khalqillah kelawan dari akannya Gusti Allah. Jadi apapun yang terjadi padamu seperti engkau menggerakkan tanganmu saat memukul jahit eta teh sama. Ya hakikatan bi khalqillah. Semua itu merupakan ciptaan Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utai Gusti Allah iku khalaqa ngajadikeun sapa Allah kum ing sira kabeh wa ma lan perkara ta'maluna kang migawe sapa sira ta'maluna kang nglakokan ngamal kang nglakoni sapa sira kabeh. Allah lah apa wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakanmu wa ma ta'malun dan apa yang kalian lakukan. Wa qaulu khairil lan utawi anane salene Allah Ta'ala iku lawi tetep kadue khairillah fi'lun utai pagawean ayatna selain Allah memiliki pekerjaan iku yusamma dinamakan apa ya sikaun kaman munfasilan fil apal disebut kaman munfasil fil apal. Ayana makhluk pembukaan pekerjaan selain Allah dinamakan kamun munfasil fil apal. Jadi tina wahdanat fil apal anapikeun satu kam yakni kamun munfasil fil apal. Total general nu dinapikeun ku sifat wahdanat ada berapa? 5. Wah, tina zat ayat 2, tina sifat 2, tina alada. Fal wahdaniyatu maka utai sifat wahdaniyat al wajibatu an wajib lahu pikeun Allah Ta'ala iku napat nganapikeun apa al wahdaniyat teu nganapikeun sabaraha al umuma ing biro-biro kang al khamsata kang 5 al mustahilata kang mustahil. Mana yang 5 teh? Kang mutasil bizat, kang munfasil bizat, 2. Nomor 3, 4. Kang mutasil bil ayat bil sifat, kang munfasil bil sifat. Nomor terakhir kang munfasil bil afal. Kalau kamu wallahu a'lam bishawab.